Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman. Untuk analisa minggu depan seperti biasa ada indeks dolar dan emas dan pair lainnya nanti. Untuk tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Maret tahun 2023. Oke, yang pertama kita masuk dulu di indeks dolarnya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk supportnya itu yang paling bawah. Fokus minggu ini ada di 103.500 yang ada di sini. Kemudian yang sempat dites kemarin dan mampu reject kembali itu ada di 104.00. Selanjutnya ada di 104.500, kemudian untuk resisten sendiri ada di 105.100, kemudian 105.600 dan maksimal untuk minggu ini kemungkinan ada di 106.00. Tidak lupa untuk minggu ini ada rilis juga fundamental itu mulai dari hari Selasa 14 Maret itu Rabu, Kamis itu penting semua, banyak yang penting. Kemungkinan nanti akan ada surprise lagi dari market, jadi hati-hati. Dimulai dari Selasa jam 2 siang waktu Indonesia Barat, kemudian yang jadi fokus nanti adalah jam setengah 8 malam. Itu ada indeks harga konsumen dari monthly dan year on year-nya ini yang perlu diperhatikan nanti. Selanjutnya kalau secara technical analysis, kalau misalkan nanti itu di 105.100 ke reject, ada potensi harga sideways kembali di kisaran antara 105.100 sampai dengan 104.500. Cuman kalau ada surprise dari fundamental US, ada potensi nanti maksimal untuk pergerakan minggu ini itu 105.600 sampai dengan 106.00. Jadi hati-hati, potensi sideways masih ada. Kemudian untuk fundamental ya, terutama nanti hari Kamis, jangan lupa ini ada rilis suku bunga dan pernyataan juga mulai dari kebijakan moneternya itu jam 8.15 waktu Indonesia Barat tanggal 16 Maret. Itu hati-hati, pastikan nanti untuk minggu ini jangan lupa selalu gunakan stop loss, kemungkinan nanti akan ada surprise lanjutan dari market. Oke, mungkin itu aja untuk indeks dolar dan sedikit ulasan dari kalender ekonomi atau fundamentalnya. Kita masuk ke emas. Emas sementara kita fokus di time frame H1 dulu aja. Ini kalau kita urut ya dari time frame daily, ini sebenarnya area 1855 ini sudah break dan harga kuat sekali ke atas. Kemudian di time frame H4 itu juga sudah menunjukkan ini yang high yang terakhir ini juga sudah ke break. Selanjutnya kita fokus di time frame H1 untuk minggu ini. Secara pergerakan ini emas menunjukkan harga yang cukup kuat ke atas ini, signifikan sekali. Cuman masih ke reject di zona supply di time frame M15 ini kelihatan itu kurang lebih di kisaran area 1870 itu ke reject. Cuman dia masih berada di atasnya support ya. Sekarang untuk saat ini support 1865. Yang menjadi fokus minggu depan adalah resisten yang paling atas itu kurang lebih masih di sekitaran 1900. Kemudian yang resisten yang kedua itu ada di 1890, kemudian yang ketiga itu 1875. Kemudian untuk support sendiri itu 1865, 1855, kemudian 1845. Ini menjadi kemungkinan nanti minor, cuman nanti fokusnya adalah di zona demand yang di bawahnya ini 1832. Kemudian di 1855 sendiri ini juga bertumpuk dengan zona demand yang ada di M15. Ini kalau kita zoom kelihatan, nanti pastikan aja kalau misalkan harga nanti koreksi ke bawah ini, pastikan nanti zona demand yang di sini ini tidak break, baru nanti kalau teman-teman mau entry posisi pembelian ini kemungkinan oke, dengan catatan harga mampu tutup kembali di atasnya. Perkiraan ya 1860 lah, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tentunya untuk stop lossnya sendiri tidak jauh-jauh di bawahnya 1855. Kemudian untuk target sendiri itu maksimal 1900, cuman hati-hati dengan zona di 1890 terlebih dahulu, baru nanti pikirkan yang 1900. Ini untuk time frame satunya. Kira-kira kalau digambar itu kurang lebih untuk referensi yang pertama adalah pembelian, dengan catatan zona demand di M15 ini tidak break. Intinya itu aja. Cuman kalau misalkan nanti break, otomatis ini tidak bisa dipakai. Ada potensi itu harga kembali ke bawah
sebelum harga melanjutkan ke atas itu ada di zona demand yang ada di bawahnya yang bertumpuk dengan support 1832, baru nanti kemungkinan harga akan kembali ke atas menuju ke 1865 dan 1875. Sebenarnya ada dua referensi, jadi hati-hati aja. Kalau misalkan kita gambar ya untuk referensi yang pertama, itu pastikan terlebih dahulu nanti kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa ini zona demand di time frame M15 yang bertumpuk dengan support 1855 ini tidak break. Itu yang pertama, baru ini nanti bisa diambil. Cuman kalau break itu abaikan, jangan diambil karena ini resikonya lumayan besar. Selanjutnya untuk kalau kita kasih label itu perkiraan ya. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan patokan segala keputusan baik entry posisi. Kemudian untuk profit ataupun loss itu ditanggung masing-masing dan menjadi tanggung jawab masing-masing. Stop loss kita bulatkan terlebih dahulu di 1846. Kurang lebih untuk stop lossnya, baru nanti kita pikirkan kalau harga sudah mantul di zona demand ini, baru nanti kita adjust pelan-pelan selama harga mampu tutup kembali di atasnya 1865, baru nanti kita geser. Cuman untuk area entry pastikan kurang lebih sedikit di atasnya 1860, kita ambil di 1861 terlebih dahulu. Kemudian untuk TP1 nya itu kurang lebih di bawahnya sedikit di 1890. Cuma sementara kita pakai yang resisten dulu. Cuma nanti teman-teman kalau memang taruh take profit itu pastikan di kisaran di bawahnya sedikit di 1890. Kemudian untuk yang terakhir yang menjadi fokus minggu ini itu adalah 1900 yang akan menjadi target TP2. Cuman kalau misalkan zona ini break itu bisa sell terlebih dahulu, cuman saya tidak merekomendasikan, tapi ambil yang ada di bawahnya, yang ada di sini, tunggu yang zona demand yang kedua yang di sini. Pastikan seandainya harga ke bawah itu nanti pastikan ada penutupan di atasnya kembali, dengan catatan ya, yang paling bagus adalah zona demand ini tidak break, baru nanti ini bisa diambil. Kalau misalkan harga kembali tutup di atasnya 1832, cari koreksinya sedikit, baru ini bisa dijadikan referensi pembelian, dengan catatan tentunya untuk targetnya itu juga berbeda. Untuk stop lossnya amannya itu di bawahnya 18 itu amannya, cuman selama harga ini belum terjadi ya ini masih belum kita bisa kita kategorikan atau kita ambil untuk terlalu mepet di zona demand. Sementara di sini dulu. Kalau misalkan kita gambar ataupun kita kasih label, kurang lebih untuk stop lossnya itu ada di 1816 kalau kita bulatkan di kisaran area tersebut untuk sementara kalau misalkan harga ke bawah. Tentunya untuk area entry itu pastikan di atasnya 1832, kita ambil yang 1834 sampai dengan 1835. Pastikan terlebih dahulu ada konfirmasi pembalikan arah, dan untuk TP1 nya ada di 1855 dan untuk TP2 nya itu bisa ada di 1875. Cuman nanti sebenarnya sih kalau misalkan ini zona demand yang di M15 ini break, kalau misalkan teman-teman mau entry penjualan ini sebenarnya nggak masalah, cuman pastikan aja untuk stop lossnya itu tidak jauh-jauh di atasnya 1865, maksimal ya 1870 untuk area stop loss. Cuman saya tidak merekomendasikan karena emas untuk saat ini itu harga sangat kuat ke atas. Oke, mungkin itu aja untuk referensinya. Jadi ada dua referensi. Ingat, segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Sekian dan terima kasih.